Saya malah tanya kepada makhluk tersebut. Saya tanya begini, iki apa iki? Iki apa iki? Saya sambil nunjuk. Iki apa iki? Kok koyo ngene temen? Penuh darah, mukanya hancur dan kain kafannya itu lusuh, serta setengah badannya itu di tanah, teman-teman. Bayangkan, itu saya lihat itu sudah tinggi, sudah ada 2 meter, ada sosok berdiri putih, namun membelakangi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Asiham di channel Dim Astral ya. Kali ini malam ini ya, saya record ini malam minggu. Saya akan menceritakan pengalaman horor saya saat masih kecil, yaitu saya melihat pocong. Saya beberapa kali melihat pocong, banyak kali lah, banyak sudah, dan saya akan menceritakan beberapa. Oke. Namun sebelum menuju ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Beritahukan kepada mereka bahwa di channel Dim Astral ini akan menyajikan cerita-cerita horor, video-video penampakan, dan cerita-cerita lainnya yang tentunya akan menghibur teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini ceritanya. Nah, teman-teman, waktu saya kecil, kelas berapa ya, kelas 2 SD, kalau enggak kelas 1 SD ya. Waktu itu saya masih tinggal di Weleri, karena pada waktu itu orang tua saya ada sedikit chaos, dan karena orang tua saya, bapak saya dari Batang, dari Kabupaten Batang, ibu saya dari Weleri, saya yang masih kecil dibawa ibu saya ke Weleri, dan kakak saya yang sudah berumur berapa itu, sudah besar, tinggal di Kabupaten Batang. Nah, pada waktu itu di Weleri pada pukul jam 9 malam ya. Pada pukul 9 malam itu saya mau pergi jajan, mau pergi beli jajan di warung. Warungnya ini dekat. Saya visualisasikan itu rumahnya. Visualisasi toko tersebut yakni ada di samping kanan dari tempat pembuangan sampah. Jadi rumah saya, terus di depan rumah saya itu ada tempat pembuangan sampah, dan di kiri dari tempat pembuangan sampah tersebut rumah tetangga saya. Jadi itu adalah tempat pembuangan sampah milik pribadi ya, milik perorangan, teman-teman. Nah, singkat cerita, pada jam 9 malam itu saya pergi ke warung tersebut untuk beli jajan, dan juga dititipi rokok oleh simbah saya. Lantas jam 9 malam itu saya pergi keluar. Pada waktu itu kan saya masih kecil. Saya keluar rumah, tidak terjadi apa-apa. Nah, sampai di depan tempat pembuangan sampah tersebut, itu saya melihat sosok ya, salah satu sosok yang dibungkus kain putih ya. Itu sosoknya itu besar, teman-teman. Sosoknya itu besar dan mukanya hancur. Itu darah dari makhluk tersebut itu sampai netes-netes. Bayangkan, astagfirullah. Ya, darah itu sampai netes-netes, teman-teman. Saya itu pun tidak takut waktu itu, karena waktu itu saya belum mengenal jenis-jenis hantu. Jadinya itu saya malah tanya kepada makhluk tersebut. Saya tanya begini, iki apa iki? Iki apa iki? Saya sambil nunjuk, iki apa iki? Kok koyo ngene temen? Kalau bahasa Indonesianya itu, ini apa ini? Kok kayak gini sekali? Kok kayak gini banget? Saya sambil nunjuk-nunjuk si pocong tersebut, teman-teman.
saya tunjuk-tunjuk, namun tidak ada respon dari pocong tersebut. Kondisi pocong tersebut adalah penuh darah, mukanya hancur, dan kain kafannya itu lusuh, serta setengah badannya itu di tanah, teman-teman. Bayangkan, itu saya lihat itu sudah tinggi, sudah ada 2 meter mungkin, dan itu masih setengah badan. Itu masih setengah badan. Setengah badannya lagi masih terpendam di dalam tanah. Singkat cerita, waktu itu saya pun bergegas pergi ke warung tersebut untuk membeli keperluan yang saya perlu, karena tidak ada respon dari makhluk tersebut. Saya pun ya tak tinggal lah itu sosok tersebut. Setelah saya pulang dari warung, dari toko tersebut, teman-teman, saya lihat, saya cari, loh kok nggak ada, di mana itu? Saya sambil bertanya-tanya pada diri saya sendiri, tapi saya tidak bilang sama keluarga saya di rumah, karena saya menganggap itu cuma paling apa sih, bayangan apa itu. Ya, informasi nih, di tempat pembuangan sampah itu ada beberapa pohon pisang besar-besar. Kalau saya peluk itu pun kurang kayaknya, saya tidak cukup besar sangat itu. Nah, setelah dari pulang itu saya tidak melihat penampakan lagi. Namun beberapa hari kemudian, dalam jangka waktu yang pendek lah, saya itu pergi ke warung, tapi ini agak jauh, teman-teman. Warung itu agak jauh. Saya pergi naik sepeda sendiri pukul 8:30 kalau ini, karena waktu itu saya pun takut, teman-teman. Takutnya kan saya sudah mengetahui beberapa jenis hantu ya. Nah, saya lewat itu di gang menuju kuburan. Nah, di gang itu sama ada sosok berdiri putih, namun membelakangi saya. Sosok itu sangat putih, teman-teman, kayaknya baru itu. Ya sama, setelah saya pulang itu tidak ada sosok tersebut. Nah, itu 2 kisah saya melihat pocong di Weleri. Sebenarnya di Weleri ini kisah-kisah saya melihat sosok-sosok tersebut itu banyak, teman-teman. Nanti saya akan buatkan video terpisah mengenai sosok apa saja yang ada di Weleri, ada di tempat tinggal saya. Ya, terus sosok pocong lainnya ada saat saya di Kabupaten Batang. Dua sosok dulu ya, lanjut part 2. Pusing.